Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan trigonometri bentuk kedua, yaitu bentuk kuadrat. Nah, tapi sebelum itu pastikan dulu kalian udah nonton video untuk yang bentuk pertama ya. Karena penyelesaian pada bentuk kuadrat itu akan melibatkan konsep pada bentuk yang pertama. Gitu, jadi nanti biar nggak bingung. Ya. Oke, nah sekarang untuk bentuk kuadrat, itu bentuk umumnya itu ada 3 secara umum ya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, nah untuk yang pertama, A sin kuadrat X tambah B sin X tambah C sama dengan 0. Nah, jadi pastikan dulu bahwa nilai sinnya itu udah sama-sama sin X ya. Baru nanti penyelesaiannya kita akan menggunakan konsep pemfaktoran. Nah, begitu pula untuk yang kosinus maupun yang tangen. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau persamaannya itu bisa aja nanti dalam bentuk kosekan, sekan, maupun kotangen. Gitu ya. Nah, agar lebih mudah memahaminya, langsung aja kita coba kerjakan contoh soalnya. Oke, ini dia contoh soal pertama. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 sin kuadrat X kurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0. Oke, ini tanda koma ya, di mana X lebih dari negatif V per 2 dan kurang dari V per 2. Nah, sekarang kita tulis dulu persamaannya itu adalah 2 sin kuadrat X kurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa di sini bentuknya udah sama-sama sin X, ya kan? Nah, kalau sudah sama, baru kita lakukan pemisalan, biar lebih mudah dalam memfaktorkan. Oke, kita misalkan bahwa sin X itu sama dengan A. Boleh juga pakai variabel yang lain, ya. Asal jangan pakai variabel X, biar nanti nggak ambigu, ya. Oke, berarti sekarang ini kita langsung ganti menjadi 2A kuadrat kurang 7A tambah 3 sama dengan 0. Oke, sekarang ini kita faktorkan. Oke, sama dengan 0. Nah, di sini karena 2A kuadrat, maka di sini 2A, di sini 2A, kemudian per 2. Oke, selanjutnya kalikan 2 dan 3. Kita peroleh hasilnya adalah 6. Kita cari bilangan jika dikalikan itu hasilnya 6 dan ketika dijumlah hasilnya adalah negatif 7. Maka kita peroleh bilangan tersebut adalah 6 dan 1. Ini negatif, ini juga negatif. Berarti sini negatif 6 dan di sini negatif 1. Selanjutnya kita bagi 2, ini keduanya kita bagi 2, maka kita peroleh pemfaktorannya adalah A kurang 3 kalikan dengan 2A kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai A itu akan sama dengan 3, kemudian dari sini kita peroleh nilai A itu akan sama dengan 1 per 2. Oke, kita kembali lagi bahwa A itu tadi adalah sin X. Berarti sin X sama dengan 3 atau sin X sama dengan 1 per 2. Oke, nah sekarang kita lihat. Untuk nilai sinus itu yang tertinggi nilainya adalah 1. Ya kan? Kalau kalian perhatiin grafik untuk sin X itu gini deh. Ya, dimana puncaknya ini adalah 1. Ya, jadi nggak mungkin nilai dari sin X itu lebih dari 1. Maka kesimpulannya untuk yang ini tidak memenuhi. Ya, maka sekarang kita selesaikan yang ini aja. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang ini, kita kembali ke konsep yang bentuk pertama. Nah, kita harus buat supaya yang di ruas kanan itu memuat bentuk sin. Maka itu kita rubah menjadi sin X sama dengan, sin dari sudut berapakah yang nilainya setengah? Nah, kita peroleh jawaban bahwa itu merupakan nilai dari sin 30 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian yang pertama. X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, kita cari sekarang ketika K sama dengan negatif 1 dulu ya. Kenapa negatif 1? Karena ini sudutnya dimulai dari rentangan sudut negatif. Berarti kita coba ketika K-nya negatif dulu. Oke, dari sini kita peroleh bahwa X sama dengan 30 derajat tambah negatif 360 derajat. Maka ini kita peroleh jawabannya adalah negatif 330 derajat. Nah, kita lihat 330 derajat itu nggak masuk interval, ya kan? Berarti ini TM. Oke, kemudian lanjut untuk K sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan 30 derajat. Ya, ini memenuhi ya. Oke. Kemudian lanjut ketika K sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 360. Nah, ini udah lewat ya, dapatnya 390 derajat. Sedangkan batas atas untuk sudutnya adalah V per 2.
ya kan, 90 derajat. Berarti ini TM juga. Oke, nah sekarang lanjut untuk penyelesaian yang kedua, berarti X sama dengan 180 derajat kurangi dengan alfa, berarti alfanya adalah 30 derajat, tambah K kali 360 derajat. Oke, kita peroleh X sama dengan 150 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, kita coba ketika K sama dengan negatif 1, maka kita peroleh X-nya itu jadinya 150 derajat kurang 360 derajat ya. Oke, maka kita peroleh itu hasilnya adalah 210 derajat. Nah, ini TM juga karena lewat dari 90 derajat. Oke, untuk K sama dengan 0, berarti ini kita peroleh X sama dengan 150 derajat tambah 0 derajat. Ini dapatnya 150. Nah, ini TM juga, dia nggak memenuhi. Oke, berarti kita nggak usah lanjutin ketika K sama dengan 1 ya. Maka nilai X yang memenuhi itu hanya 30 derajat. Nah, cuman ini mesti dirubah karena X-nya itu diminta dalam bentuk V. Jadi si 30 derajatnya kita rubah dulu, dia menjadi dalam bentuk radian. Oke, berarti kalau kita tulis HP itu tadi sama dengan 30 derajat ya. Oke, dari sini harus kita rubah. 30 derajat itu akan sama dengan 30 derajat per 180 derajat kali Pi. Oke, berarti ini kalau disederhanakan dapatnya adalah 1/6 Pi. Oke, jadi kesimpulannya HP-nya itu akan sama dengan 1/6 V. Oke, ini jawabannya ya. Jangan ditulis dalam bentuk 30 derajat. Oke. Nah, itu dia untuk contoh yang pertama. Sekarang kita coba lagi kerjakan contoh yang kedua. Oke, ini dia. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 cos 4x tambah 8 sin 2x kurang 5 sama dengan 0, x lebih dari 0 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oke, kita tulis dulu persamaan trigonometrinya, itu 2 cos 4x tambah 8 sin 2x kurang 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan, ini dalam bentuk cos, ini dalam bentuk sin. Oke, itu masih berbeda, maka kita harus rubah. Nah, kita ingat sama identitas trigonometri untuk sudut rangkap. Oke, ketika kita punya bentuk cos 2x, maka ini bisa kita rubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x ya. Dimana kalau di sini 2x, maka ini jadinya adalah x. Berarti sekarang kalau kita punya cos 4x, maka ini bisa kita rubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat dari 2x. Oke, ke sana arahnya. Kita rubah menjadi 2 kalikan dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 2x, kemudian tambah 8 sin 2x, kemudian kurang 5 sama dengan 0. Oke, ini 2-nya kali ke dalam, berarti 2 kurang 4 sin kuadrat 2x tambah 8 sin 2x kurang 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita perhatikan sekarang, ini sin kuadrat 2x, ini juga sin 2x. Berarti kita bisa lakukan pemisalan, karena udah sama tuh bentuknya. Berarti yang kita misalkan adalah sin 2x itu sama dengan A. Oke, langsung kita rapiin, ini dapatnya adalah negatif 4A kuadrat, jadi 2-nya mau digabung sama ini. Ya, ntar kita tulis belakangan. Kemudian tambahkan dengan 8A, kemudian kurang 3, oke ini sama dengan 0. Nah, ini kalikan dengan negatif 1, biar lebih mudah memfaktorkannya. Berarti dapatnya adalah 4A kuadrat kurang 8A plus 3 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan sekarang. Di sini 4A, kemudian di sini juga 4A. Ingat, dibagi 4. Ini sama dengan 0. Oke, kalikan 4 dan 3. Kalian peroleh hasilnya adalah 12. Nah, dari sini kalian cari bilangan. Ketika dikalikan hasilnya 12, tapi ketika dijumlah hasilnya negatif 8. Nah, kita peroleh bilangan tersebut adalah 6 dan 2. Negatif, ini juga negatif. Oke, berarti ini negatif 6, ini negatif 2. Nah, selanjutnya untuk kelompok pertama ini kita bagi 2, dapat 2 sama sini 3. Nah, ini juga bagi 2, sisa lagi 2. Sisanya ini kalian bagi untuk kelompok yang kedua. Oke, ini 2, ini 1 ya. Sehingga pemfaktorannya kakak tulis di sini jadinya 2A kurang 3 kalikan dengan 2A kurang 1. Oke, sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh A sama dengan 3/2 atau A sama dengan 1/2.
Oke, balik lagi tadi A itu adalah sin 2X. Berarti sin 2X sama dengan 3/2. Atau sin 2X itu sama dengan 1/2. Dah? Nah, ingat nilai sin yang paling besar itu adalah 1. Oke, 3/2 itu 1,5. Berarti dia udah lewat dari 1. Maka ini TM. Ya. Jadi sekarang kita selesaikan untuk yang ini aja. Berarti kita harus buat, oke kita tulis dulu ya, bahwa itu sin 2X harus sama dengan 1/2. Kita mau cari nilai X-nya. Kita harus buat dulu supaya yang di ruas kanan memuat bentuk sin. Oke, maka ini kita rubah. Menjadi sin 2X itu akan sama dengan sin sudut berapakah yang nilainya setengah? Nah, itu kita peroleh nilai dari sin 30 derajat. Oke, sekarang kita langsung masuk ke penyelesaian yang pertama, yakni 2X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, semuanya kita bagi 2, berarti X sama dengan 15 derajat tambah K kali 180 derajat. Oke, kita cari sekarang nilai X-nya dengan mengganti K. Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 15 derajat. Ya. Oke, ini memenuhi karena intervalnya dari 0 derajat sampai 180. Oke, sekarang untuk K sama dengan 1. Berarti jadinya X sama dengan 15 derajat tambahkan 180 derajat. Nah, ini udah lewat dia dari 180. Berarti ini nggak memenuhi ya. Oke, nggak usah dilanjutin. Sekarang lanjut untuk penyelesaian yang kedua. 2X sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, ini langsung dikurangi dapatnya 150. Nah, langsung kita bagi 2 ya. Oke, berarti X sama dengan 75 derajat tambah K kali 180 derajat. Oke, kita cari nilai X-nya. Berarti untuk K sama dengan 0, kita peroleh X itu sama dengan 75 derajat. Untuk K sama dengan 1, nah ini udah jelas lewat dari 180 ya kan? Karena 180 nanti akan ditambahkan dengan 75. Oke, berarti ini langsung aja X-nya itu TM. Oke, tidak memenuhi. Nah, berarti nilai X yang memenuhi itu hanya 15 derajat dan 75 derajat. Oke, sehingga kita tulis HP-nya itu adalah 15 derajat dan 75 derajat. Oke, ini nggak usah dirubah dalam bentuk radian karena sudutnya si X-nya ini dalam batas derajat. Oke, maka inilah jawabannya. Ya. Oke, itu dia untuk contoh yang kedua. Adik-adik kalau misalkan ada yang belum dipahami, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Oke, ini dia contoh yang ketiga. 2 sin kuadrat X tambah 5 cos X tambah 1 sama dengan 0. Untuk X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Maka himpunan penyelesaian persamaan tersebut berapa? Oke. Kita tulis dulu persamaan trigonometrinya itu 2 sin kuadrat X tambah 5 cos X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan ini variabelnya ini dalam bentuk sin, ini dalam bentuk cos. Ya. Jadi itu belum sama, kita harus buat dia supaya sama menjadi satu variabel. Nah, di sini yang mau kakak rubah itu adalah sin kuadrat X. Nah, kenapa itu yang dirubah? Karena kita punya sifat identitas trigonometri, di mana bentuknya itu adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu nilainya kan 1. Berarti sekarang kalau kakak mau rubah sinnya, maka sin kuadrat X itu akan sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Sudah? Nah, sekarang ini kita rubah. Berarti 2 kalikan dengan 1 kurang cos kuadrat X tambah 5 cos X tambah 1 sama dengan 0. 2 kita kali ke dalam berarti 2 kurang 2 cos kuadrat X tambah 5 cos X tambah 1. Oke, sama dengan 0. Nah, kita perhatikan ini udah dalam bentuk cos X, ini juga cos X. Berarti kita misalin bahwa cos X itu sama dengan A, ya. Maka langsung kita rubah menjadi negatif 2A kuadrat tambah 5A, kemudian tambah 3 gitu ya. Oke, ini sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan negatif 1, maka jadinya adalah 2A kuadrat kurang 5A kurang 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktorkan. Di sini 2A, kemudian 2A juga, ini per 2.
Oke, sama dengan 0. Kalikan 2 dan negatif 3, kita peroleh hasilnya adalah negatif 6. Nah, kita cari bilangan ketika dikalikan hasilnya negatif 6, dan ketika dijumlah hasilnya negatif 5. Kita peroleh hasilnya adalah 6 dan 1. Ini negatif, ini positif. Ya. Oke, berarti ini negatif 6, di sini plus 1. Oke, kita coret duanya, ini sama ini. Maka pemfaktorannya adalah A kurang 3 kalikan dengan 2A plus 1. Oke, sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat A sama dengan 3 atau A sama dengan negatif 1 per 2. Oke, kita balikin lagi. Tadi A itu adalah cos X. Berarti cos X itu sama dengan 3 atau cos X sama dengan negatif 1 per 2. Oke, ingat nilai kosinus yang tertinggi itu adalah 1. Berarti karena ini 3, maka ini TM. Gak usah kita cari penyelesaiannya. Nah, kita cari lewat sini aja sekarang. Nah, ini balik lagi ke konsep yang awal, yang bentuk pertama. Kita harus buat supaya ini memuat bentuk kosinus. Oke. Jadi kita tulis dulu cos X sama dengan negatif 1 per 2. Nah, kita cari kosinus dari sudut berapakah yang nilainya negatif setengah, gitu kan? Oke, nah sekarang kita cari dulu cos sudut berapa yang nilainya setengah. Jadi jangan dulu diperhatikan tandanya. Oke, ini merupakan nilai dari cos 60 derajat. Cuman kalau cos 60 derajat kan plus ya. Supaya negatif berarti kalian bisa pakai yang di kuadran kedua atau kuadran ketiga. Nah, kakak mau pakai sudut yang di kuadran kedua. Berarti cara nyari sudutnya adalah cos X sama dengan cos dari 180 derajat kurangi dengan 60 derajat. Oke. Maka ini kita peroleh cos X sama dengan cos 120 derajat. Ya, itulah. Sekarang langsung kita cari penyelesaiannya. Kakak tulis ke sini penyelesaian yang pertama itu adalah X sama dengan alfa berarti 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, untuk K sama dengan 0 kita peroleh sudutnya itu adalah 120 derajat. Oke, kalau K sama dengan 1 itu TM ya. Karena nanti kan X-nya 360 tambah 120 udah lewat ya dari batas. Batasnya kan sampai 360 tertinggi. Oke, ini nggak memenuhi. Nah, penyelesaian yang kedua itu adalah X sama dengan negatif 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, kita langsung masuk ketika K sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan negatif 120 derajat tambahkan dengan 0 derajat. Nah, ini TM, karena hasilnya kan negatif tuh. Oke, tinggal usah dilanjutin. Berarti untuk K sama dengan 1, kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan negatif 120 derajat tambah 360 derajat. Itu kita peroleh hasilnya adalah 240 derajat. Nah, ini masuk ke interval. Ya, sehingga kita peroleh jawaban bahwa untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah 120 derajat dan 240 derajat. Oke, inilah jawabannya. Ya. Nah, kira-kira itu dia untuk persamaan trigonometri yang bentuk kuadrat. Nah, di video selanjutnya akan ada persamaan trigonometri untuk bentuk khusus. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.